Jumpa lagi dengan channel Dr. Yohana Kusuma Dewi. Pada kesempatan ini saya akan membagikan belajar kimia ala dosen gaul dengan tema 4 hukum dasar kimia dari bagian stokiometri. Sebelum saya bagikan materi ini, silahkan like, subscribe, komen, dan share ya, supaya banyak orang mengenalnya dan pengetahuannya bisa diketahui oleh banyak orang. Bermanfaat bukan? Kita ketahui bahwa 4 hukum dasar kimia itu sangat diperlukan untuk kita mengerjakan terkait dengan perhitungan kimia yang dikenal dengan istilah stokiometri. Nah, untuk itu kita akan mulai dengan persamaan reaksi dulu, bahwa di dalam reaksi kimia itu akan berhubungan dengan persamaan reaksi. Maksudnya seperti apa? Nah, reaksi kimia itu adalah sangat terkait dengan penyelesaian perhitungan kimia yang dikenal dengan stokiometri. Sehingga kalau kita simpulkan, stokiometri itu adalah bidang kimia yang mempelajari aspek kuantitatif unsur dalam satu senyawa atau reaksi. Nah, stokiometri itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu stokion yang artinya unsur dan metrin artinya mengukur. Nah, di dalam stokiometri kita akan belajar mengenai perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlibat dalam reaksi. Artinya apa? Reaktan atau zat-zat yang direaksikan dan produk-produk hasil reaksi kimia. Nah, penelitian yang cermat terhadap reaksi dan hasil reaksi kemudian melahirkan sebuah hukum-hukum dasar, yaitu hukum dasar kimia. Ada 4 hukum dasar di dalam kimia. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa yang disampaikan oleh Lavoisier pada tahun 1774. Kemudian hukum perbandingan atau hukum perbandingan susunan tetap yang dikenal dengan nama Proust. Nah, sesuai dengan penciptanya yang disampaikan pada tahun 1799. Yang ketiga, hukum kelipatan perbandingan yang diciptakan oleh Dalton pada tahun 1803. Dan yang terakhir adalah yang keempat, hukum perbandingan timbal balik disampaikan oleh Ritter tahun 1792. Nah, kita mulai dengan hukum perbandingan setara. Jadi hukum perbandingan setara itu merupakan gabungan dari hukum kelipatan perbandingan dan hukum perbandingan timbal balik. Kita mulai dari yang pertama ya. Hukum kekekalan massa, tadi saya sampaikan penemunya adalah Antoine Laurent Lavoisier. Nah, dia hidup pada tahun 1743 sampai 1794. Hukumnya berbunyi demikian. Dalam setiap reaksi kimia, jumlah massa zat-zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, terminasi ini sebenarnya menyampaikan kepada kita bahwa massa zat-zat yang bereaksi sama dengan massa produk hasil reaksinya. Nah, kita ambil contoh. Pada persamaan reaksi kimia yang berikut ini, misalnya persamaan P dan Q akan menghasilkan R dan S. Maka persamaan reaksi itu disetarakan dulu dengan cara menuliskan koefisien yang ada di depannya. Nah, jadi koefisien P-nya itu berapa, koefisien Q-nya berapa, dan produknya koefisien R-nya berapa dan S-nya. Nah, sehingga di sini nanti akan ada persamaan antara massa P dengan massa Q akan sama dengan massa R ditambahkan dengan massa S. Nah, kita ambil contoh misalnya Mg ditambahkan dengan Cl2 akan membentuk MgCl2, maka harusnya adalah setarakan dulu koefisien reaksinya. Apakah sudah betul? Kebetulan di persamaan ini sudah sama ya, Mg-nya sebelum dan sesudah reaksi 1, Cl-nya 2. Nah, maka massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama, 1 gram ditambah 2,9 akan menghasilkan 3,9. Kita lanjut pada perbandingan koefisien reaksi. Nah, perbandingan koefisien reaksi itu dapat dibuat berdasarkan pernyataan yang berikut ini. Jadi ada 3 cara ya untuk melihat perbandingan koefisien reaksi. Yang pertama caranya adalah dengan membandingkan
jumlah partikel zat dalam persamaan reaksi. Artinya jumlah partikel zat sebelum berapa akan sama dengan jumlahnya sesudahnya. Cara yang kedua, kita dengan membandingkan jumlah zat dalam bentuk mol yang terlibat dalam reaksi. Hal ini disebabkan kenapa? Karena jumlah partikel yang zat yang sama akan mempunyai jumlah mol yang sama. Berarti nanti mol zat sebelum reaksi akan sama dengan mol zat hasil reaksi. Yang ketiga, bisa dengan cara membandingkan jumlah volume zat yang terlibat di dalam reaksi, ya, baik itu wujudnya gas ataupun yang berbentuk liquid, ya, sesuai dengan hipotesa Avogadro. Nah, di sini untuk yang berbentuknya gas harus diukur pada temperatur yang sama, ya. Nah, disesuaikan dengan hukumnya Avogadro sehingga volume zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi bisa dibandingkan bahwa di situ sama, ya. Nah, kita ambil contoh yang pertama. Kita ambil contoh misalnya Mg ditambah 2HCl ketemu MgCl2 ditambahkan dengan H2, ya. Nah, maka samakan dulu koefisien reaksinya antara kiri dan kanan zat yang direaksikan dengan produk reaksi. Nah, maka kalau kita lihat di persamaan tersebut, satu atom magnesium akan bereaksi dengan 2 molekul HCl menghasilkan 1 molekul MgCl2 dan 1 molekul H2O. Ya. Nah, maka perbandingan molnya itu kan bisa dilihat, ya, di situ, sehingga di situ harusnya mol HMG, ya, di sebelumnya akan dibandingkan dengan mol HCl, dibandingkan lagi dengan MgCl2, dibandingkan lagi dengan mol H2. Maka 1 banding 2 banding 1 banding 1 dari mana? Dari koefisien reaksinya, ya. Jelas, ya? Nah, gampang kan? Nah, kalau sudah ketemu koefisien reaksinya, maka di situ sebenarnya akan bisa ketahuan, ya, akan bisa ketahuan dihitung berdasarkan apa yang ada di dalam soal. Nah, kita ambil contoh yang nomor 2. Nitrogen kalau ditambahkan dengan 3H2 kan terbentuk 2NH3, ya. Nah, maka kalau kita lihat koefisien reaksinya di situ 1, 3, 2. 1 volume N2 dibandingkan 3 volume H2 akan menghasilkan 2 volume NH3. Atau kalau kita buat di dalam mol, 1 mol N2 bereaksi dengan 3 mol H2, 3 molekul, ya, dalam bentuk molekul akan menghasilkan 2 molekul NH3, ya. Nah, karena reaksinya adalah gas, maka perbandingan volumenya bisa disampaikan asal temperaturnya sama, ya. Oke, nah, kemudian kita akan melaju pada hukum Proust. Nah, hukum Proust atau hukum perbandingan tetap yang menemukan adalah Proust, ya. Dalam hukum ini disampaikan bahwa perbandingan massa unsur-unsur yang membentuk senyawa adalah tetap. Contohnya bagaimana? Perbandingan massa C dan O dalam CO2. Kita tahu C itu berapa? C itu 12, O itu berapa? 16. Tetapi di dalam CO2 di situ akan terlihat tuh C-nya 1, O-nya 2, ya kan? CO2. Maka perbandingannya akan selalu 3 dibanding 8, ya. Terus karena tadi senyawa C-nya itu berapa? Nomor atomnya 12 kan? Kalau O berapa? Nah, O itu berapa? Nomor masanya 16. Nomor masanya C 12, nomor atomnya kalau C itu 6, kalau O berapa? Kalau O 8, ya. Nah, itu yang ketika O jumlahnya 2, maka akan jadi CO2. Berarti berapa? O-nya 32, C-nya berapa? 12, kan sekitar 3 dibanding 8, ya. Oke. Nah, perbandingan C, H, dan O dalam asam cuka juga akan selalu tetap 6 dibanding 1 dibanding 8. Nanti kamu akan bisa menghitung untuk molekul yang berbeda, ya. Maka di sini kalau misalnya kita lihat apakah sudah benar-benar menguasai atau tidak, kita lihat di beberapa latihan berikut ini, ya. Kita lihat pada percobaan untuk yang pembuatan senyawa tembaga 2 sulfida, ya, tembaga 2 sulfida. Nah, pada tembaga 2 sulfida, maka akan terlihat bahwa tembaga itu dicampur dengan belerang, kemudian dipanaskan.
Nah, dari hasil pengamatannya maka akan terlihat di situ. Pada pengamatan yang pertama, tembaganya 1 gram, massa belerangnya 0,5 gram. Untuk pengamatan yang kedua, 20 gram untuk yang tembaganya, belerangnya 1,0. Yang ketiga 3,0 dengan massa belerangnya adalah 1,5. Yang keempat 4,0 dengan 2,0, ya kan? 5,0 yang kelima dengan 2,5. Maka ketika sudah dibuat reaksinya akan terbentuk, ya. Diperoleh perbandingan massa tembaga dengan belerang yaitu 1 dibanding 0,5, berarti di situ 2 banding 1. Nah, kemudian kalau massa tembaganya pada yang kedua 2,0 dengan 1,0 juga 2 banding 1. Maka kalau dihitung sampai 5 kali sampai percobaan yang kelima, maka akan terlihat terus hasilnya adalah 2 banding 1 sesuai dengan hukum Proust. Massa perbandingan di dalam senyawa itu adalah tetap, ya. Antara tembaga dengan belerang membentuk tembaga 2 sulfida selalu 2 banding 1. Gampang kan ya? Oke. Nah, kita lihat contoh yang nomor 2 sekarang. Air terbentuk dari unsur hidrogen dan oksigen dengan perbandingan 1 dibanding 8. Kalau tersedia 4,0 gram hidrogen, berapa gram oksigen yang diperlukan supaya hidrogen itu habis bereaksi dengan oksigen membentuk H2O atau air? Maka cara menjawabnya adalah dengan dibandingkan terlebih dahulu antara massa hidrogen dengan oksigen hanya 1, O-nya 8. Ya kan, nomor atomnya 1 banding 8. Jadi kalau massanya 4 gram, maka massa oksigennya adalah 8 dibagi 1 kali 4 sama dengan 32 gram. Gampang ya? Oke. Kita akan bisa menyimpulkan dari materi itu bahwa massa oksigen itu jelas ya, 32 gram. Nah, kita lihat untuk soal nomor 3. Sudah paham betul ya. Belerang sebanyak 3,2 gram yang direaksikan dengan sejumlah gas iso oksigen, ya, membentuk 8 gram senyawa belerang trioksida. Nah, tentukan perbandingan massa belerang dan oksigen yang terdapat pada belerang trioksida tersebut. Maka bandingkan kembali massa belerang 3,2 gram, massa belerang trioksida 8 gram. Maka massa oksigen adalah 8 dikurangi 3,2 sama dengan 4,8 gram. Terus dibandingkan ketiganya, maka akan diperoleh massa belerang dibandingkan oksigen 3,2 dibandingkan 4,8 adalah 2 banding 3. Ya. Nah, sekarang aplikasi dari hukum Dalton. Hukum Dalton itu adalah merupakan hukum perbandingan berganda. Nah, intinya adalah apabila 2 macam unsur membentuk lebih dari 1 jenis senyawa, maka perbandingan massa unsur yang mengikat sejumlah senyawa tersebut adalah sama dengan unsur yang lain dan merupakan bilangan bulat yang sederhana. Jelas ya, 2 macam unsur membentuk lebih dari 1 jenis senyawa. Maka perbandingan massa unsur yang mengikat sejumlah yang sama dengan unsur yang lain merupakan bilangan bulat dan sederhana. Kita ambil contoh. Unsur N dan O dapat membentuk senyawa NO, dapat juga membentuk N2O3, dapat juga membentuk NO2, dapat juga membentuk N2O5. Maka perbandingan O yang diikat sejumlah sama unsur N bisa 2 banding 3 banding 4 banding 5. Bulat dan sederhana bukan? Ya kan? Nah, oke. Latihannya kita lihat ya berikut ini. Kita lihat nomor 1, unsur nitrogen dan oksigen. Ketika dia akan membentuk 2 macam senyawa, kita ambil misalnya ada 2 data. Senyawa 1 dan senyawa 2 ya. Nah, untuk senyawa 1, massa nitrogennya 28, massa oksigennya 32. Nah, untuk yang senyawa kedua, massa nitrogennya 28, massa oksigennya 64. Nah, beda sedikit di massa oksigennya ya. Yang satu 32, yang satu 64. Nah, dari data yang ada di atas, kita menguji berlakunya hukum Dalton. Nah,
perbandingan massa nitrogen dibandingkan oksigen di situ jelas. 28 dibanding 32 akan diperoleh angka 7 banding 8. Nah, pada yang senyawa nomor 2, 28 dibandingkan 64 akan diperoleh 7 dibanding 16. Maka kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya adalah perbandingan massa oksigen yang mengikat sejumlah unsur nitrogen adalah sama, ya. Adalah sama, yaitu 8 banding 16 sama dengan 1 dibanding 2, ya. Oke, artinya apa? Perbandingan massa oksigen antara senyawa 1 dan senyawa 2 merupakan bilangan bulat dan sederhana sehingga memenuhi hukum Dalton, ya. Latihan yang kedua supaya lebih jelas, ya. Unsur karbon dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa dengan data sebagai berikut. Senyawanya adalah CO dan CO2. Nah, di mana di situ massa karbon pada CO adalah 0,12 gram dan massa oksigennya adalah 0,16 gram. Untuk senyawa CO2, massa karbonnya adalah 0,24 gram dan massa oksigennya adalah 0,64 gram. Ya. Nah, dari data tersebut kita menguji hukum Dalton. Betul apa tidak, ya. Nah, ternyata kalau kita lihat senyawa CO itu mempunyai perbandingan massa karbon dengan massa oksigen adalah 0,12 dibanding 0,16 sama dengan 3 banding 4. Kemudian untuk CO2 0,24 dibanding 0,64 sama dengan 3 dibanding 8. Nah, maka di situ akan diperoleh bahwa perbandingan massa oksigen yang mengikat sejumlah unsur karbon yang sama adalah 4 dibanding 8 atau sama dengan 1 banding 2. Nah, kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya adalah hukum Dalton berlaku. Karena apa? Perbandingan massa oksigen antara senyawa 1 dan senyawa 2 merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, kita latihan yang ketiga, ya, untuk memperjelas lagi bahwa Anda sudah lebih mudah memahami hukum Dalton. Unsur A dan unsur B membentuk dua senyawa. Senyawa 1 mengandung 15 gram A dan 80 gram B. Senyawa 2 mengandung 30 gram A dan 240 gram B. Nah, kemudian gunakan data dari keduanya. Nah, maka kalau kita lihat, kita tabelkan, ya, maka di situ senyawa 1 itu ada perbandingan massa A 15 gram dengan massa B 80 gram. Senyawa yang kedua terdapat perbandingan massa A 30 gram dan massa B 240 gram. Maka kalau kita bandingkan kemudian antara senyawa 1 dan senyawa 2 dengan perbandingan massa A dan massa B, diperoleh pada senyawa 1 15 dibanding 80 adalah 3 banding 16. Sedangkan untuk yang senyawa 2 antara perbandingan massa A dan massa B adalah 30 dibanding 240, yaitu 3 banding 24. Kan? Nah, maka kalau perbandingan massa B yang mengikat sejumlah massa A adalah 16 dibanding 24 atau sama dengan 2 banding 3. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah sesuai dengan hukum Dalton. Karena perbandingan massa B antara senyawa 1 dan senyawa 2 merupakan bilangan bulat dan sederhana. Berikutnya adalah hukum yang ketiga, yaitu hukum Gay-Lussac. Nah, hukum Gay-Lussac merupakan hukum perbandingan volume. Apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan yang bulat dan sederhana. Nah, sehingga di dalam reaksi kimia, perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Kita lanjut di dalam latihan biar mudah, ya. Nah, kita lihat pada latihan yang nomor 1. Pada latihan yang nomor 1 itu pada reaksi antara gas hidrogen dan oksigen menghasilkan uap air. Nah, seperti di persamaan reaksi yang di bawah tuh, nanti di jawaban. Nah, pertanyaannya adalah berapa liter gas oksigen yang diperlukan dan berapa liter uap air yang dihasilkan apabila gas hidrogen yang direaksikan sebanyak 12 liter. Maka jawabannya bagaimana cara menguraikannya? Persamaan reaksinya dibuat dulu. 2H2 ditambahkan dengan O2 dalam kondisi gas kan, ya, akan menghasilkan
2H2O. Setarakan dulu persamaan reaksi kimianya kalau belum setara, tapi kebetulan di sini sudah disetarakan. 2:1:2 koefisien reaksinya. Volumenya bagaimana? Nah, volumenya kita akan lihat di soal. Ada di situ dikatakan bahwa dihasilkan 12 liter. Nah, maka kembali kepada bagaimana menghitung perhitungan kimia. Bahwa perbandingan saat sebelum dan sesudah reaksi sama. 2 dibanding 1 dibanding 2. Ya kan? Untuk 2 adalah 12 liter. Berarti kita ketemu di H2-nya juga 12 liter. Nah, kalau satunya di O2 berarti separuhnya 6 liter. Mudah kan ya? Oke. Nah, jadi kesimpulannya volume gas oksigen yang diperlukan adalah 6 liter. Itu kemudian untuk uap airnya yang dihasilkan adalah 12 liter ya. Kita lanjut pada latihan yang kedua ya. Pada temperatur yang dan tekanan yang sama direaksikan 30 ml gas hidrogen dengan 10 ml gas nitrogen. Nah, menghasilkan gas amonia. Persamaannya ada di dalam jawaban ya. Nah, soal ini kemudian memberi pertanyaan, berapakah atau tentukan ya jumlah volume gas amonia yang terbentuk. Nah, berapa tuh jumlah gas amonia yang terbentuk? Maka kembali kepada tahapan reaksinya disetarakan dulu koefisiennya ya antara gas yang direaksikan dengan hasil reaksi. Nah, maka di sini H2 ditambah N2 menghasilkan NH3, setarakan dulu persamaan reaksinya 3, 1, 2 ya. 3H2 1N2 menghasilkan 2NH3. 3 banding 1 banding 2. Nah, yang sudah diketahui apa? 30 ml gas hidrogen, taruh di bawahnya. Berarti 3 bagian sama dengan 30 ml. 10 ml gas nitrogen, 10 ml berarti satu bagian. Artinya kalau ditanya volume gas amonia yang terbentuk berapa? Di situ perbandingannya 2. Berarti 20 ml karena satunya adalah 10 ml. Gampang kan ya? Oke, jadi volume gas amonia yang terbentuk adalah 20 ml. Latihan yang ketiga ya. Nah, latihan ketiga adalah berapa volume gas belerang trioksida yang terbentuk apabila 2 liter gas belerang dioksida bereaksi sempurna dengan gas oksigen. Nah, reaksinya disamain dulu. 2SO2 tambah O2 akan terbentuk 2SO3. Maka di situ diperoleh perbandingan koefisien reaksi 2 banding 1 banding 2. Ya kan? 2 banding 1 akan menghasilkan 2SO3. Perbandingan volumenya yang ada di soal yang mana? Nah, di situ ada 2 liter gas belerang dioksida bereaksi sempurna dengan gas oksigen. Berarti di situ yang reaktannya 2 liter dengan perbandingan koefisien reaksi 2, ya itu 2 liter. Berarti O2-nya 1, ya 1 liter. Yang terbentuk 2SO3, 2, ya berarti 2 liter. 2 banding 1 banding 2. Gampang kan? Ya. Jadi volume gas belerang trioksida yang terbentuk adalah 2 liter. Nah, berikutnya adalah hukum perbandingan timbal balik yang disampaikan oleh Ritter pada tahun 1792. Di situ dinyatakan bahwa jika dua unsur A dan B masing-masing bereaksi dengan unsur C yang masanya sama untuk membentuk AC dan BC, maka perbandingan massa A dan massa B dalam membentuk AB adalah sama dengan perbandingan massa A dan massa B ketika membentuk AC dan BC, atau kelipatan dari perbandingan ini. Ya, ambil contoh soalnya. Nah, dalam metana itu apa? Metana rumus molekulnya adalah CH4 sebanyak 75 gram, C bereaksi dengan 25 gram H. Nah, 75 gram C bereaksi dengan 25 gram H membentuk CH4. Nah, dalam karbon monoksida CO 42,86 gram C bereaksi dengan 57 gram O. Ya. Nah, dalam air 11,11 gram H bereaksi dengan 88
2,89 gram. Oh, jadi ingat ya, di dalam soal ini CH4 gitu. Nah, CH4-nya ada 75 gram C, 25 gram H. Karbon monoksida atau CO ya, di situ terdiri dari 42,86 gram C bereaksi dengan 57,14 gram O. Ingat ya. Nah, yang H sekarang. Dalam airnya itu diketahui 11,11 gram H bereaksi dengan 88,89 gram O. Ingat ya, jadi di situ ada 3 senyawa di mana akan diketahui perbandingan masing-masing, itu yang kemudian akan kita lihat implementasinya. Tunjukkan bahwa data ini sesuai dengan hukum perbandingan timbal balik. Soal ini merupakan bentuk evaluasi ya. Nah, kalau sudah tahu pasti nanti akan tahu jawabannya. Silahkan di komen dong, nanti jawabannya berapa. Ya kan, kalau belum jelas juga di komen, nanti akan kita berikan jawaban pada edisi berikutnya. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kembali like, share, kemudian berikan komen supaya kita bisa mengupdate video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.